Pelajaran kitab Al-Aham karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Bab surutu wujubis shalah. Bab syarat wajibnya salat. Maksudnya syarat wajib salat, siapa yang wajib melakukan salat? Yang wajib. Ya. Yang pertama al-Islam. Syarat wajibnya salat pertama yaitu orang Islam. Artinya, andaikan ada orang non muslim melakukan salat, solatnya tidak sah. Ada orang muslim pak wudu dia solat, Allahu Akbar, tiap hari dia solat, solatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada satu syarat belum dilakukan, yaitu Islam. Pernah suatu hari pak ada orang non muslim, ya, dia nih ada mungkin 10 tahun yang lalu korban pak, saya masih ingat hampir Idul Adha, dia bawa kambing ke Al-Jihad pak, besar, punya orang nih kecil-kecil punya dia paling besar paling besar lah, gemuk lagi, break ke Abi, kawan akrabnya Abi nih, ya. Ini saya berikan kambing nih untuk korban nih, ya. Dan saya beli yang paling bagus. Katanya kan korban nanti kan akan melewati, dia paham pula agama tuh pak, akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, akan kita tumpak bi. Makanya saya beli besar yang gagah biar nanti lewat situ. Kata Abi betul, ya. Syarat korban kau ni dah betul lah. Kambing yang sehat, yang gemuk, yang gagah, yang paling mahal lagi, bagus dah punya kau ni. Cuma satu syarat korban belum. Apa? Islam. Ah itu nanti lagi insya-Allah. Paling ngomong insya-Allah mati pak. Alhamdulillah insya-Allah ya. Tapi alhamdulillah anak dia ni udah ada masuk Islam, 2 kalau tak salah. Nah, cuma bapaknya ni belum, masih hidup ya. Kawannya Abi. Dia beri kambing paling besar. Saya malu bi. Saya ni kaya bi. Masa saya beri kambing kecil, maka saya beri kambing besar. Akhirnya bapak ya, ayo yang belum korban, ini membeli sepeda lipat tak mampu. Sepeda lipat tengah musim sekarang kan 3 juta mampu dibeli, HP 4 juta mampu, kambing 2 juta tak mampu. Ya. Kalau musim sepeda dia beli sepeda, ngaku kayak gaya kayak orang kaya. HP pun yang 5 juta kayak orang kaya. Kena giliran masuk hari korban, ngaku orang miskin. Maaf, saya orang tak mampu gitu. Ya, ini hari korban bukan nyumbang kambing, nyumbang sapi. Pergi ke masjid bawa kantong plastik, minta jatah. Kau sepeda ikul 2 butir minta jatah. Baik. Jadi syarat pertama Islam. Syarat yang kedua, syarat wajib sholat al-bulugh, baligh. Artinya orang kalau belum baligh tidak wajib sholat. Bapak ibu punya anak masih kecil, belum baligh, umur 14 tahun, belum baligh umpamanya. Ya, bapak ibu andaikan anaknya tidak sholat, anaknya tidak dosa. Tapi bapak ibu kalau tidak merintahkan, bapak ibu yang dosa. Karena kata Nabi apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat jika udah berumur 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun wajib kita perintahkan pak. Kalau tidak kita perintahkan dosa pak. Tidak usah pukul, 7 tahun tak usah pukul. Perintahkan, suruh. Takut-takutkan, sholat. Anak saya Najwa yang nomor 2 udah umur 6 tahun, baru masuk 6 tahun. Udah saya wajibkan, udah saya perintahkan, sholat. Ya. Pertama pakai lembut loh pak. Ayo sholat sayang, ayo sholat. Nah muda kecil, wah pakai lembut. Kadang-kadang mau, kadang-kadang ada waktunya tak mau. Ayo sholat, tak mau. Oh pakai agak keras, sholat. Nah, kadang-kadang masih tak mempan. Nah baru keluar tuh rotan. Ya, kejam Mas Toto. Anak dipukul. Pukulan pada anak nih pak diajarkan oleh Nabi, bukan sembarangan. Apa kata Nabi? Nabi bilang gini, ya rahimallahum ra'an allaka fi baitihi sauton. Yang artinya Allah mencintai, Allah menyayangi orang yang meletakkan alat pemukul di rumahnya. Bapak simpan di dinding rotan, atau kalau orang Madura zaman dulu apa tuh? Cas bunyi itu. Pecut, cambuk. Ya, atau ikat pinggang khusus untuk mukul anak. Ini Allah cintai, Allah sayangi orang yang meletakkan alat pemukul khusus untuk anaknya. Tapi ingat, mukul anak, mukul istri boleh pak. Bapak boleh mukul istri, silahkan. Ada ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Yang artinya pak, kalau bapak punya istri suka melawan, sikit-sikit ngambek, cemberut, merengot, yang pertama faiduhunna, nasihati, beritahu dek sayang, melawan suami tak boleh. Udah beritahu, masih tambah ngelawan, wah juruhunna fil madaji, pisah ranjang
Pisah tidur. Bapak tidur di atas ranjang, biarkan dia di bawah kolong ranjang. Enak gak udah lawan-lawan beri ranjang. Ya. Udah pisah ranjang tambah kurang ajar. Baru yang ketiga, wadribuhun, kata Allah, pukul istri kalian. Boleh mukul suami. Pukul ya boleh. Ini perintah Allah. Bapak senyum-senyum, balik gue injak-injak kata dia. Ini perintah Allah. Tapi ingat, mukul istri Pak, mukul anak dibatasi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kita mukul istri, mukul anak, ghairu mubarrih. Ndak boleh mukul muka. Nempeleng muka tak boleh, anak atau istri. Ndak boleh mukul di tempat yang mematikan. Dada, perut, kemaluan tak boleh. Ndak boleh mukul anak istri sampai patah tulang, bengkak-bengkak, keluar darah. Ini tak boleh. Jadi gimana cara mukul istri Mas? Ya boleh tarik-tarik hidung, jentet-jentet kuping. Ini kadang-kadang ada suami istrinya ditinju, pok, lepas giginya digebuti. Yang rugi kan bapak. Ya pertama harus bawa ke dokter sakit. Yang kedua kalau istri gigi rongga tak bisa bawa acara kawin, malu gigi rongga. Ya ada suami kadang-kadang tempeleng sekuatnya, bengkok mulut, operasi 30 juta, bapak agak tekor. Ya. Jadi silakan pukul. Kalau umur 7 tahun jangan dipukul dulu, perintahkan. Saya anak-anak saya, ya anak pertama Iim ini umur masuk 10 setengah, anak yang pertama. Ya kadang-kadang ya udah waktu jam sholat, umpama asar jam setengah 6 masih nonton TV. Sholat, saya kan bahasa Arab Pak. Sholat, udah sholat, lama banget belum, langsung ngambil rotan khusus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bacakan sholawat. Ya, abi umi kalau mukul saya bacakan sholawat Pak. Jadi selain dipukul, insya Allah dengan sholawat barokah. Dan kita mukulnya bukan benci ke anak, mukul karena sayang. Kita tidak mau gara-gara anak kita nanti kita dipukul di akhirat. Ya, ada sayang, beda Pak. Ada sayang, ada manja. Ini beda. Manja itu apa? Manja memberikan sesuatu kepada anak yang tidak ada manfaat. Ini manja. Contoh, budak-budak SD, budak-budak SMP belum waktunya punya HP. Belum waktunya punya motor, dibelikan motor, dibelikan HP. Ini namanya manja. Beri sesuatu yang belum waktunya, tak ada gunanya. HP budak SD SMP lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Memang betul sekarang ada sistem daring, belajar daring dalam jaringan, harus pakai HP. Ini sebenarnya manfaatnya kecil, ini bahayanya lebih besar. Anak saya, ya pelajaran daring yang suruh di rumah pakai HP, nggak ada, anak saya tak boleh megang HP. Belajarnya, ya udah panggil santri suruh ajarkan. Nggak ada, karena apa? HP ini betul anak kita belajar 1 jam, main game 5 jam. Iya kalau main game, ya kalau nonton film porno, naudzubillah min dzalik, tinggal tulis ya tuh Pak. Sekarang ini lengkap gampang, tulis di Google, tulis di YouTube, gambar perempuan telanjang. Jangankan perempuan, bapak ngomong ya di YouTube. Gambar ayam telanjang, keluar Pak, ayam telanjang. Keluar ayam telanjang. Kadang-kadang nanti setelah itu berjalan lagi bukan ayam telanjang, emaknya ayam pun ikut keluar. Ini naudzubillah rusak anak kita Pak. HP bapak tulis apa ya? Mau tulis atau pakai suara gini, keluar semua tuh. Ibu-ibu mau masak tahu sariput. Ibu-ibu tak pandai masak nasi Arab. Tulis di YouTube. Ya, ngomong cara masak nasi Arab, seret keluar semua. Iya kalau zaman dulu, zaman sekarang udah canggih dah ya. Cuma hasilnya ndak sebagus orang yang pengalaman sih ya. Jadi silakan pukul anak kita. Kalau ndak sholat yang pertama umur 7 tahun perintahkan disuruh jak sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna wasyirin, kata Nabi. Pukul anak kalian kalau ndak sholat jika umurnya udah 10 tahun. Anak kita umur 10 tahun tak sholat, pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pukul. Ya, saya paling puas dipukul. Tapi alhamdulillah hasilnya kayak gini. Bapak ibu kayak kita nih, bapak ibu semua kan udah puas dipukul kena orang tua kan, puas dipukul kena guru ngaji zaman dulu. Alhamdulillah hasilnya bapak ibu sekarang tidak cengeng, kuat. Budak-budak sekarang sikit-sikit melanggar HAM. Ya sekarang nih Bu, bapak kalau suami ibu mukul dilaporkan ke polisi, suami ibu masuk penjara. Sebaliknya, istri bapak mukul bapak laporkan polisi, istri bapak masuk penjara. Ya, ini apa kata dunia? Sampai kemarin ada viral, ya gara-gara sikit-sikit HAM, pelanggaran HAM, hak asasi manusia.
Ada anak mau menjarakan emaknya, kan ada viral tuh. Emaknya dilaporkan ke polisi karena emaknya gimana kak ceritanya, punya utang ke dia berapa belas juta, sampai polisi itu pak marahkan anaknya, sampai polisi bilang gini aja lah, aku bayar utang mak kau tuh 14 juta kalau tak salah, mungkin bapak ibu ada dapat videonya, aku bayar utang mak kau 14 juta, aku yang bayar, tapi kau cium kaki emak kau. Sampai polisi nasihati gitu pak, tapi tidak mempan. Naudzubillah min dzalik. Sekarang udah akhir zaman, ya banyak anak melawan orang tua. Makanya bapak kalau udah masih punya anak kecil-kecil cucu, ajarkan dari sekarang pak. Anak kita ajarkan apa? Bukan cuma cium tangan kita, ajarkan untuk cium kaki kita. Karena apa? Seorang anak, ya kalau cuma cium tangan masih banyak anak berani ngelawan orang tua. Tapi kalau anak udah cium kaki orang tua, insya Allah dia tidak akan berani ngelawan orang tua. Kenapa? Muka yang paling mulia dihinakan untuk nyium kaki kedua orang tua. Saya alhamdulillah ini santri, semua santri tahu. Saya tiap pagi sore 1 hari 2 kali bawa anak-anak saya semua pergi rumah abi dengan umi, cium tangan, cium kaki, 1 hari 2 kali. Istiqomah wajib. Kecuali kalau saya ceramah tak sempat 2 kali 1 kali. Pokok dalam 1 hari wajib cium tangan abi, kaki umi. Sekaligus melihat abi, ya walaupun rumah dekat, kalau kita tidak pergikan orang tua kita, tak tahu orang tua kita sehat atau sakit, ya kita lihat bawa anak-anak, ya anak saya pun gitu pak, ya tiap di rumah tiap hari cium, pagi-pagi cium tangan saya, cium kaki saya, cium kaki mamanya, bahkan yang kecil cium kaki, udah cium tangan kakaknya, cium kaki kakaknya. Dari kecil kita ajarkan. Memang ini hal sepele pak, tapi ini faedah yang sangat besar. Ya kalau anak kita yang udah besar, udah telanjur lah ya, udah payah deh itu yang udah besar deh ya. Nah, kita mungkin tak punya anak, punya cucu kecil cucu. Nah, ajarkan cucu kita, sini, mbah sini, salam, cium tangan mbah, cium kaki mbah. Tiap hari ajarkan, tiap hari. Ini insya Allah anak kita. Ya, makanya belum dikatakan anak yang berbakti sempurna kepada orang tua kalau dia belum pernah nyium kaki kedua orang tuanya. Tidak bisa tiap hari, paling sedikit setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Cuma kadang-kadang ini kalau bapak belum pernah, malu pak. Ya, bapak belum pernah seumur hidup cium kaki orang tua. Lalu kita kena cium tuh malu. Tapi ingat, jangan kita malu, buang malu kita. Mumpung orang tua kita masih hidup pak. Ya terutama yang orang tuanya masih hidup, yang udah meninggal orang tuanya mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, masuk surga dengan Nabi Muhammad. Yang orang tuanya masih hidup, ya pergikan orang tuanya, pakai orang tuanya dekat. Mumpung orang tua kita masih hidup, kita cium kakinya. Nanti kalau kita belum pernah cium kaki orang tua kita, sampai orang tua kita meninggal masuk dalam kubur, baru kita nyesal. Ya, ini masih hidup ya, masih hidup orang tuanya. Kalau malu, paling sedikit. Nah, bentar lagi ini kan Idul Adha, hari Jumat. Ya, sambil ngomong, manggil bu, umpamanya ya, saya udah cium tangan. Mana bu, pak kakinya? Mau apa? Biasanya orang tua pun tak mau. Kadang-kadang ya, gimana dia tak biasa kan? Ndak pak, alhamdulillah ikut taklim Mas Toto malam Selasa tu, pingin cium kakinya. Ya bismillah cium kakinya. Telapaknya ya, telapaknya. Cium telapak kaki orang tua. Terus syarat wajib sholat selanjutnya al-bulugh, yaitu baligh, udah baligh. Terus yang ketiga al-aqlu, berakal. Berakal. Jadi artinya orang gila tak wajib sholat. Bapak ibu tahu mungkin orang gila yang di pesantren namanya Rohim. Nah, dia yang biasa dengan santri, tiap hari dengan ngantri makan dengan santri. Tadi malam, 2 malam lalu minta duit ke saya. Mas tak duit mas, 2.000 mas. Orang gila tahu duit, tapi dia tahu 2.000 ya. Ya. Jadi ada orang gila tidak sholat, lalu bapak marahkan. Ada orang gila nih, udah waktunya sholat, dia duduk depan masjid tak sholat. Bapak marahkan, hei kenapa kau tak sholat? Berarti yang gila siapa? Yang marahkan yang gila. Udah tahu gila kau marah. Makanya di sini disebut ya syarat wajib sholat al-aglu, yaitu orang yang otaknya normal. Orang gila tak wajib sholat. Kalau ada orang gila tak sholat, jangan marahkan, biarkan. Ya kecuali kalau ada orang gila maksiat depan gitu. Ada orang gila mau bawa pisau mau bunuh orang, atau ada orang gila mau memperkosa orang, tidak boleh. Wajib kita halangi. Terus syarat yang keempat at-tahara anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Jadi ibu-ibu nih, ibu-ibu syarat sholat harus suci dari haid dan nifas. Kalau ibu masih haid datang bulan, tidak boleh sholat. Jangan mentang-mentang ibu karena merasa ahli ibadah, dia datang bulan haid masuk dalam masjid sholat.
Habis sholat tanya ke anak kawan, Bu, ibu udah suci? Belum. Kenapa ibu sholat? Itulah, gimana ya? Hati aku tak enak kalau tak sholat. Jawab amat. Ya, hati aku tak enak kalau tak sholat. Bu, ibu tuh datang bulan oleh Allah dilarang sholat. Ibu ndak sholat dapat pahala. Ini bu, perempuan datang bulan dia ndak sholat dapat pahala. Kenapa? Karena taat atau ikut perintah Allah. Oleh Allah ndak usah sholat, dia ndak sholat karena datang bulan dapat pahala. Tapi sebaliknya, ibu datang bulan, ibu sholat masuklah masjid, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Ndak ikut perintah Allah. Bersyukur ibu masih ada datang bulan. Dalam 1 bulan ibu ndak sholat sekitar 10 hari sampai 2 minggu ndak sholat, dan ndak wajib diganti. Ndak wajib diganti kecuali puasa. Ngapa puasa wajib ganti, sholat tak wajib ganti? Karena puasa cuma setahun sekali. Kalau sholat wajib diganti, sedang gak ibu yang nak ganti, tiap bulan 2 minggu datang bulan, suci 2 minggu, sama gak bual istilahnya. Nah, cuma bapak-bapak kadang-kadang ada gak yang datang bulan tak sholat? Banyak, ya, banyak datang bulan. Kalau ibu punya suami tak sholat, tanya, bang, abang softtek ukuran apa bang? Gitu. Yang bersayap kan ada. Belikan softtek dia. Terus syarat wajib sholat selanjutnya apa? Oh dah 4 ya, syarat wajib sholat tadi ada 4. Terus babu syuruti sihhatis sholat. Ada sebelum saya tutup niam keluar isya, mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu, persilahkan. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Ibu-ibu silahkan, bapak-bapak juga silahkan. Ada yang mau nanya tentang bab sholat atau yang lainnya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Bab syurutu sihhatis sholat. Bab syarat sahnya sholat. Tadi yang kita bahas bab syarat wajibnya sholat. Ya, tadi yang wajib sholat siapa saja? Tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk bab syurutu sihhatis sholat. Bab syarat sahnya sholat. Artinya kalau ingin sholat kita sah, diterima, kita wajib memenuhi syarat-syarat ini. Di antaranya apa? Asyaratul awal duhulul waktu. Masuknya waktu. Maksudnya waktu bagaimana maksudnya? Kalau udah azan baru kita sholat. Ini sekarang belum isya, kita mau sholat isya, ya tidak sah karena belum masuk waktunya isya. Jadi syarat pertama harus masuk waktu sholat baru kita sholat, sah sholat kita. Kalau belum masuk waktu tidak sah sholat kita. Asyaratul tsani istiqbalul qiblah. Syarat kedua, sholat wajib menghadap kiblat. Udah tahu kiblat? Ini udah diukur nggak di sini nih? Ya, pakai kompas. Kiblatnya betul nggak? Tapi insya Allah udah betul di sini ya. Karena zaman dulu ini kan kita pakai kira-kira. Orang Indonesia kiblatnya biasanya ikut matahari. Kalau matahari tenggelam ke barat, berarti itu kiblatnya. Padahal kiblat bukan ikut matahari, Pak Bu. Iya kebetulan di Indonesia ya kiblatnya di ngadep barat. Negara lain belum tentu. Artinya kiblat Pak Bu, kiblat artinya ini Ka'bah. Ka'bah ini berarti ada di sana. Andai kan Bapak Ibu punya pesawat, pakai pesawat bujur terus nyampe Ka'bah. Ya, ini kiblat. Kayak ada cerita, mungkin pernah ziarah ke makam Sunan Ampel. Ada satu kuburan namanya Mbah Bolong. Ya, mungkin ada yang pernah ya, Mbah Bolong. Nama asli beliau Mbah Son Haji. Dipanggil Mbah Bolong. Kenapa dipanggil Mbah Bolong? Ceritanya Sunan Ampel ketika beliau bangun Masjid Ampel yang sekarang ini, beliau ingin ngetes murid-muridnya. Ada enggak murid-muridnya yang Masya Allah yang wali? Ayo Sunan Ampel nanya, udah selesai masjid, kiblat sebelah mana? Kiblat. Kata murid satunya, oh kiblat sebelah sana, kiblat sebelah sana. Pokok beribut. Ini ada satu santri namanya Son Haji, dipanggil Mbah Bolong. Ayo siapa lagi yang tahu? Kata Mbah Bolong, oh di sebelah sini kiai kiblatnya. Kok tahu ente? Ini kata dia, dinding diginikan ya pakai tangannya Pak, dibulatkan. Langsung nampak Ka'bah. Orang semua ngelihat Ka'bah. Akhirnya dipanggil Mbah Bolong karena ngebolongkan dinding. Ya, beda ini wali. Nanti bapak ikut-ikut, saya bisa anak bolongkan. Tak nampak apa-apa, nampak jin. Juga menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat? Dalam 2 solat. 2 solat nih Pak, kita tidak menghadap kiblat tak apa-apa. Yang pertama, fi sholati syiddatil khauf. Solat dalam peperangan. Jadi
saking pentingnya sholat, dalam keadaan berperang wajib sholat. Ini perang. Caranya gini. Jadi ada caranya Pak, imam. Ini imam. Ini sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Jadi Allahu Akbar imam. Ini megang pistol nih Pak. Zaman dulu pedang, di zaman sekarang cincinnya megang pren. Jadi sholat sambil siap senjata. Yang di depan ruku, sap pertama ruku, sap kedua belum. Kalau ruku semuanya aman, tak mengelak lawan tembak kena musuh ya. Gitu, jadi gantian. Gimana andaikan ketika sholat tiba-tiba diserang kena musuh? Ya, bukan batalkan sholat, tetap dia sholat sambil perang. Yang penting tak boleh ngomong, kalau ngomong batal. Ya, jadi kalau ngomong serbu, jangan takut, ayo maju semua maju, batal. Tak boleh ngomong. Jadi ketika diserang ditembak, tembak. Ya mau dia salto betapuk tembak. Ya tapi sambil sholat. Ya dalam keadaan aman ruku, Allahu Akbar. Sami Allah, tembak lagi. Tembak lagi. Sambil baca nih, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la gitu ya. Ini enggak apa-apa. Orang boleh enggak menghadap kiblat ketika dalam keadaan perang. Ya mau menghadap kiblat gimana Pak? Bapak sholat ya. Tiba-tiba diserang, tetap dia, enggak bisa. Ya, iman kuat, tetap menghadap kiblat, mati. Tetap kita perang tetap, sholat tetap. Ya, ngadap kiblat semampu kita. Terus, yang kedua, boleh enggak ngadap kiblat? Fina filatis safaril mubah. Yang kedua, boleh enggak ngadap kiblat? Sholat sunnah dalam perjalanan. Ingat ya, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Beda tadi perang. Kalau dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib pun boleh kita ngadap kiblat. Yang kedua ini tidak. Yang kedua, boleh kita tidak ngadap kiblat jika kita melakukan sholat sunnah di dalam kendaraan. Mungkin Bapak Ibu karena sering sholat duha istiqomah, berangkat ke Singkawang, berangkat jam 7 pagi. Ya, aduh, punya wudu nih. Aduh, anak tak sholat duha, tak enak, udah terbiasa. Sholat di mobil boleh? Boleh. Syaratnya takbir pertama wajib ngadap kiblat. Takbir pertama. Umpama Singkawang ngarah ke sana, ya Bapak Ibu takbirnya gini. Ya, mutarkan badan ngadap ke kiblat dulu. Sholli sunatan duha rakaat ini adzan momen lillahi ta'ala Allah, adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah takbir ngadap kiblat baru Bapak Ibu balik lagi. Sambil itu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Mobil belok kanan, belok kiri, mutar balik, enggak batal. Tapi ingat ya, hanya boleh dalam sholat sunnah. Sholat fardu enggak boleh, wajib ngadap kiblat. Jadi yang boleh hanya sholat sunnah yang di dalam kendaraan, baik itu pesawat, baik itu kapal, mobil. Loh Mas, saya kemarin umroh, umpamanya ya Bapak yang pernah nyampe ke Mekah, ya mudah-mudahan yang belum sampai oleh Allah sampaikan ke Mekah ya, yang udah sampai mudah-mudahan sampai lagi ya. Sholat di dalam masjid, dalam pesawat mungkin Bapak Ibu pernah yang umroh atau ngeliat. Kan ada orang sholat dalam pesawat. Allahu Akbar. Ya. Tak ada wudu. Dia tayamum pakai dinding pesawat. Kursi depan tuh gini kan. Ya Allah, kasihan inilah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya kata kitab Zubat, setiap orang yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Dia ibadah hanya ikut-ikutan, dia tidak tahu caranya, ditolak. Kayak Bapak tiap hari sholat 5 waktu, rajin Masya Allah, tapi tak tahu bacaannya. Pokok sholat pejam teh, pejam. Apa bacanya teh? Tak tahu. Pokoknya nungging-nungging ikut ya Allah Akbar. Tak dapat pahala, rugi. Caranya harus belajar, tak boleh malu, tak boleh gengsi. Harus belajar. Enggak tahu Mas, anak enggak tahu cara sholat, belajar. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang masih rajin sholat tapi tak tahu, malu. Pergi ke rumah saya. Ya, Mas anak mau belajar Mas, tapi enggak ada santri lihat. Ayo di tingkat 2 rumah saya dalam kamar, berdua dengan saya. Yang penting bawa kopi, ya, bawa ayam 1 ekor, kita goreng sama-sama. Ya. Nah, jadi sampai mana tadi ini ceritanya nih? Sampai apa tadi ceritanya? Hah? Pesawat. Jadi kalau kita sholat dalam pesawat Pak, wudhu kan tak mungkin bisa wudhu kita. Kenapa? Air tak cukup. Kalau kita wudhu semua dalam pesawat habis. Jadi pertama syaratnya udah tak bisa.
Air tak ada. Tayamum, mana ada debu? Oh mas, di dinding-dinding pesawat ada debu. Mana ada pesawat debu? Emangnya oplet? Ya kalau oplet, ini pesawat steril lah, dilap semua bersih. Andai kan gini mas, sebelum berangkat saya punya wudu dari rumah saya punya wudu, lalu naik pesawat saya masih punya wudu sampai ke Mekah. Lalu saya sholat mas, sholat, saya berdiri menghadap kiblat. Sah tak sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada satu syarat yang kurang. Ya, sholatnya nanti dia wajib sholat pak, tapi sholatnya namanya lihurmatil wagat. Sholat karena menghormat waktunya sholat. Nanti ketika dia mendarat, ya pesawat sampai, dia wajib qadha, wajib ganti. Orang yang sholat dalam pesawat ada satu syarat yang kurang. Apa satu syarat yang kurang? Syaratnya sholat, ya orangnya harus ada di bumi. Sedangkan kalau di atas pesawat terbang, ada di bumi tidak pesawat itu? Tidak ada, tak sah sholatnya. Kecuali pesawatnya belum terbang, pesawat masih ada di bandara Supadio, masih parkir. Bapak sholat dalam pesawat, tidak apa-apa. Tapi ketika pesawat sudah terbang, ya di atas bapak sholat, ya.